guys, kembali lagi bersama gua di channel Barbar Story. Pada kesempatan kali ini, Neng bakal ngebahas alur cerita film komedi Thailand yang berjudul Big Man. Film ini menceritakan kisah seorang pemuda bernama Sakarin. Ia mempunyai seorang ibu yang merupakan pensiunan penyanyi, yang sekarang berprofesi sebagai kang laundry, dan ia juga mempunyai nenek yang amat sangat ia cintai. Pagi itu, dengan seragam karyawan banknya, Sakarin pergi bekerja ke Bangkok. Sampainya di kota, Sakarin pergi ke toilet untuk berganti pakaian. Namun tanpa diduga ternyata Sakarin hanyalah seorang kang ojek. Jadi si Sakarin ini ngaku kepada keluarganya bahwa dia bekerja di bank padahal dia hanyalah seorang kang ojek. Honda Wave 30,000 Sesampainya di pangkalan, Sakarin sedang diuji kehebatannya oleh teman-temannya. Setelah itu, saat Sakarin sedang mangkal, datanglah dari kejauhan seorang wanita cantik yang ingin diantarkan bekerja. Wanita itu bernama Jai. พี่คะ ไปไหนจ๊ะ แบงก์ NCB ค่ะ อ๋อ Awalnya Sakarin ingin menolak karena ia merasa malu. Soalnya wanita itu merupakan teman sekaligus cinta pertamanya. Namun demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Sakarin pun mau mengantarkannya. Setelah di perjalanan, Sakarin pikir Jai tidak akan mengenalinya, tapi sial sekali ternyata Jai mengenalinya. สักลินใช่ปะ Sampainya di kantor, Sakarin dan Jai pun bertemu dengan seorang pria yang amat sangat keren, sebut aja dia Babang Tampan, yang ternyata ia adalah kekasih dari si Jai. ไปพร้อมกันสิฮะ Lalu Sin pun beralih ke Sakarin yang tengah berada di kereta sembari memainkan ponselnya. Namun tak berselang lama, Sakarin bertemu dengan Paman Perca. Karena takut rahasianya sebagai kang ojek terbongkar, Sakarin pun kabur dan sembunyi di toilet. Setelah si Paman membuka toilet, ternyata Sakarin tidak ada di dalam. ไม่ต้องร้อง Sungguh hebat sekali, ternyata Sakarin sudah nemplok di atas kereta layaknya Spiderman. จะตดก็ตดไม่ต้องครับ Dirasa sudah pergi, Sakarin pun keluar dari toilet. Namun ternyata sia-sia. Setelah keluar, dia tetap saja bertemu dengan si Paman. Si Paman merasa curiga dan bertanya kepada Sakarin. Namun gagal karena kereta sudah sampai. ผมซื้อไปแล้วลุง ขอบคุณมาก พูดเฮียอะไรตอนนี้วะกำลังเข้าได้เข้าเข็ม Selanjutnya adegan pun memperlihatkan Sakarin yang tengah membawa penumpang. Karena jalanannya macet, namun Sakarin ingin tetap gaspol karena mengejar setoran. Dengan terpaksa Sakarin pun harus melewati celah-celah sempit. Namun sial sungguh sial, sesampainya di lampu merah Sakarin bertemu dengan ibunya. Karena tidak ingin ketahuan, Sakarin pun langsung tancap gas. Lalu sore pun tiba, dan Sakarin yang baru saja pulang bekerja sangat merasa bersalah kepada ibunya. Terlebih dia melihat seragam kerjanya yang baru saja diperbaiki oleh ibunya. Lalu keesokannya terlihat Sakarin tengah berada di bank, sembari bawa baronjong kerupuk. อะไร อะไรกันเนี่ย ทางไอ้หลานรัก เนี่ยทำงานอยู่ เดี๋ยวแบงค์เอ็นปิดแล้ว Sangat kebetulan sekali, tiba-tiba si ibu nge-video call si Sakarin dan ingin melihat pekerjaannya. Dan lagi, Sakarin pun berbohong kepada ibunya. Dan setibanya di rumah, Sakarin dimintai oleh sang ibu untuk mengajak teman kerjanya makan di rumahnya. Sakarin pun merasa bingung. Namun keesokannya, Sakarin mengajak teman-teman ojeknya untuk berpura-pura menjadi pegawai bank. Lalu mereka ditanyai pertanyaan oleh Paman Perca. Untungnya mereka bisa menjawab meski dengan terbata-bata. สกุลเงินพวกนั้นทางแบงก์เราจะไม่ยุ่งนะครับ เพราะว่าเวลาครับทางแบงก์ก็เลยมุ่งเน้นไปทาง Lalu agar tidak banyak bertanya, mereka pun memberikan obat kepada minuman Paman Perca. Namun sialnya sebelum si Paman meminumnya, dia telah curiga dan meminta Weng Ai untuk meminumnya terlebih dahulu. Baru setelah itu si Paman meminumnya. Alhasil mereka berdua pun menjadi seperti bilatung nangka yang tidak bisa diam. ทำไมบ้านรู้อย่างนี้วะรู้ทำไมก็สกปรกหายใจเถอะทนไม่ได้ที่อยู่ไม่ได้แน่ต้องหาเลยทำไม่ไหวแล้วต่อไว้หน่อยไม่ไหวแล้วหลวงพ่อ Lalu adegan pun memperlihatkan Jai yang tengah dimarahi oleh atasannya, yang sekaligus kekasihnya itu. ถ้าเล่นง่ายแบบเนี้ยยังทำไม่ได้อีกอะไม่ต้องนั่งฟ้องตลอดชีวิต Lalu Sakarin pun datang untuk menghiburnya, dan membawa Jai jalan-jalan sambil ngojek. Setibanya di pasar malam,
Jai melihat tembak-tembakan boneka, dan dia pun ingin mencoba. Lantas Sakarin pun menolaknya, karena itu milik Paman Perca. Namun Jai tetap memaksa, dan Sakarin pun terpaksa harus menurutinya, dengan menggunakan penutup muka dan helm agar tidak ketahuan. Keesokannya, Jai mengajak Sakarin dan teman-temannya untuk memergoki pacarnya yang sedang selingkuh. Lalu Shin pun berganti kepada ibunya Sakarin. Dia memberitahu Sakarin bahwa teman dari ayahnya yang bekerja di bank akan dipindah tugaskan di kantor Sakarin dan akan mengadakan pesta. Dan ibunya diminta untuk bernyanyi di pesta tersebut. Singkat cerita, acara itu pun tiba. Nampak Sakarin dan dua temannya berada di sana. Mereka sedang menyamar sebagai pegawai bank. อ้าว ทำไมอ่ะ มันต้องเนียน นึกว่าจะไม่มา มาถึงนานยังชัดชัย ชัดชัยไหน เราชื่อประกรณ์ ประกรณ์ Namun keadaan pun menjadi kacau saat mantan pacar Jai melihatnya. ไหนใส่ที่แบงค์อะ ตกลงจะอะไรเปล่า ก็นี่ไง Di toilet, dia bertemu dengan kedua temannya. มึงนี่แม่งทิ้งพวกกูเลยนะ ไม่ได้ทิ้งไงไม่ได้ไปถืออะไรมา Namun sayang sekali, sungguh sial oh sial. Sakarin pun bertemu dengan pamannya. สกลินใช่ไหมเนี่ย นี่ลุงวิทยา เพื่อนพ่อเราไง สวัสดีครับ สวัสดี Lalu pamannya pun mengajak Sakarin untuk keluar. ทำงานอยู่แบงค์เดียวกัน รู้จักไหม Setelah sampai di luar, Sakarin pun bertemu dengan Jai. สวัสดีค่ะพอ Dan singkat cerita, Jai pun mengajak Sakarin untuk เอก pergi. สารคุณปานีอยู่ไหนอะนะคะมันเรื่องบ้าอะไรเนี่ย อธิบายมาให้หมดเลยนะ Lalu Jai pun meminta penjelasan Sakarin. Mengapa Sakarin ada di sini dan menggunakan pakaian selayaknya karyawan bank. แต่มันสำคัญที่พ่อเราเคยผู้จัดการแบงค์ Dan disinilah Sakarin mengaku bahwa selama ini dia berpura-pura menjadi pegawai bank kepada keluarganya karena ingin membuat ibunya bangga serta bahagia. Lalu Jai pun berkata, lebih baik jujur daripada berbohong karena tidak ada yang salah dari menjadi kang ojek itu. Ternyata tanpa diduga, mantan pacar Sakarin mendengarkan pembicaraan mereka. Dan dia pun berniat ingin membongkar kebohongan Sakarin. Tapi sayangnya, sebelum dia membongkar semuanya, dia terjatuh di waktu yang tepat. Setelah kejadian itu, Sakarin mencoba menghubungi Jai untuk meminta maaf, dan mereka pun bertemu di sebuah kafe. Dan Jai pun berkata kepada Sakarin, mengapa Sakarin tidak merubah kebohongan menjadi nyata dengan cara melamar kembali di bank. Awalnya Sakarin menolak karena ia sudah berkali-kali gagal. Namun dengan sedikit rayuan dari Jai, akhirnya Sakarin pun luluh dan mencoba melamar kembali. ได้ถ้าเห็นเป็นแผลเป็นชีวิตเหรอ นี่กูทำแบบนี้เป็นด้วยเหรอ เฮ้ย อย่านอกเรื่อง เดี๋ยวฉันติวให้นายเอง อยู่ไหมลูก ลูก ไปธนาคารเลยลูกค้าคนดี Di lain sisi, nampak mantan kekasih Jai pun sedang menjalani pengobatan pasca terjatuh waktu itu. Lalu keesokannya ia mencoba melihat hasilnya dari web. Namun sial sekali, dia gagal lagi dan lagi. Jai pun mencoba menyemangatinya dengan mengajak Sakarin untuk melihat hasilnya secara langsung di bank. Namun Sakarin menolak karena itu hanya sia-sia saja. ธนาคารอีกรอบเนาะ ไม่เราหรอกต้องไปดูเรายังไงก็ไม่ผ่านอ่ะ Sakarin pun termenung dan merasa sangat kecewa. Namun setelah itu Jai menghubunginya dan memberitahu Sakarin bahwa mantannya sedang menuju ke rumahnya untuk mengatakan yang sebenarnya. ว่าไง พี่เอกกำลังจะไปบ้านนะ Lalu dengan tergesa-gesa Sakarin pun pulang ke rumah. Namun sayang sekali, di perjalanan dia tertabrak mobil.
Sedangkan di rumah, Kuncap sedang memberitahu ibunya bahwa selama ini Sakarin telah berbohong kepadanya. Dia sebenarnya hanyalah kang ojek dan bukan pegawai bank. ที่ผมบ้าประเด็นเนี่ยถ้าเขาพาไปต้องพาผู้พาเองเอาผู้พาคุณป้าขอพ่อบอกว่าถามผู้พาที่เราไม่ดีตายจาก ใครพับผ้านะ ไม่ได้ไทยครับพลาดเลยครับถึงก็ทายคุณป้าครับเขาคือเนี่ยพวกนั้นชอบบอกปวดผู้ถามเลยเราต้องบอกตีเรื่อย Sesampainya di rumah, Sakarin pun merasa kaget. Karena semuanya sudah terlambat, Kuncap sudah memberitahukan kebenarannya kepada ibunya bahwa selama ini dia hanyalah tukang ojek dan bukan pegawai bank. Lalu tiba-tiba neneknya pingsan dan mereka pun membawa nenek. Singkat cerita, sesampainya di rumah sakit, Sakarin pun meminta maaf kepada ibunya. Dan Sakarin berkata kepada ibunya bahwa dia tidak ingin membuat ibunya malu bahwa anaknya hanyalah seorang kang ojek. ขอโทษผมไม่อยากให้แม่อายอ่ะมีลูกเป็นได้แค่วินมอเตอร์ไซค์อ่ะ Lalu ibunya pun berkata, ia tidak malu, ia hanya marah karena Sakarin telah berbohong. Karena sebenarnya, ibunya telah mengetahui bahwa Sakarin hanyalah kang ojek. Singkat cerita, saat Sakarin tengah berada di perjalanan pulang, ia mendapat telepon dari HRD bank yang mengabarkan bahwa dia diterima untuk bekerja di bank, dan mereka pun sangat bahagia. สัปดาห์หน้าได้ที่สบายมาก แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ดีใจเลยนะไหนจ้ะ แต่คนเป็นคนแน่ หมายความว่า แม่ไอ้จับมาได้งานได้แล้ว Dan akhirnya hari bahagia itu pun tiba. Hari bahagia di mana Sakarin pergi bekerja sebagai karyawan bank yang sesungguhnya. Sesampainya di kantor, Sakarin pun terkejut karena sesungguhnya Sakarin bekerja untuk menggantikan posisi Jai yang telah berhenti bekerja. ของเราก็ประมาณนี้นะ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับคุย Lalu Sakarin pun pergi menemui Jai ฉันทำอะไร ก็เธอลาออก dan bertanya, mengapa Jai berhenti bekerja? ทำไมต้องทำขนาดนี้ก็ได้นะ ใครบ Apa อก itu ฉัน semua ช่วย demi Sakarin? Lalu Jai pun menjawab, ก็ฉันอยาก semua ออก itu จาก bukan เซฟ demi โซนฉัน Sakarin. Jai hanya ingin keluar dari zona nyamannya ก็เป็น saja. ที่ Inilah, Sakarin meminta Jai untuk menjadi pacarnya. นี่ลองชุดสกัน เสร็จแล้ว